jualan gorengan juga sama, cuman kita bersaing secara sehat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yos Henry dan rekan saya Misriyadi. Kami di sini akan membawakan podcast yang mana kali ini kita akan berbincang hangat dengan pelaku bisnis yang mana dia seorang mahasiswa dan juga seorang penghafal Al-Quran. Yang mana Masya Allah di tengah-tengah kesibukannya beliau mampu menjadi seorang pembisnis. Menurut kami, beliau adalah seorang yang hebat. Dan sesuai faktanya juga, teman-teman kami juga menyatakan beliau adalah seorang yang hebat. Baiklah, sebelum kita masuk ke podcast, kita sambut saja narasumber kita yang bernama Mas Kahar. Kepada Mas Kahar. Assalamualaikum Mas Kahar. Apa kabar Mas Kahar? Alhamdulillah sehat. Apa kabar ya Mas Kahar? Sehat Mas Kahar? Kurang sehat sih cuaca nih. Aduh, kok cuaca di Bogor memang gini Mas Kahar. Ya, sekali hujan kan, jadi dampaknya langsung ke kesehatan kan. Iya, betul. Oke Mas Kahar. Gimana tadi Mas Kahar? Perjalanannya gimana? Alhamdulillah lancar ya, walaupun ada agak-agak macet sedikit. Oke. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Yang penting sampai tujuan. Alhamdulillah, selamat ya Mas Kahar ya. Alhamdulillah. Oke Mas Kahar. Pada kali ini kita akan berbincang hangat Mas Kahar tentang bisnis yang Mas Kahar mulai dari awal merintis bisnisnya, gimana, apa saja yang Mas Kahar lakukan terhadap bisnis tersebut sehingga sampai sekarang Masya Allah maju. Kami akan menanyakan beberapa pertanyaan nantinya Mas Kahar. Sebelum kami menanyakan itu, bolehkah kami mengetahui bagaimana awal mula perjalanan bisnis Mas Kahar? Oh ya baik. Jadi bisnis saya ini adalah namanya bisnis biasa, bisnis mahasiswa anak asrama, bisnis reseller gorengan. Nah jadi di sela-sela kesibukan saya, ke paginya halakoh Quran, siangnya kuliah. Jadi saya juga menyempatkan untuk mencari income, pendapatan lah. Ya kan, karena kita juga tidak bisa terus berharap sama orang tua. Makanya saya tuh berpikir bagaimana saya harus ada pendapatan di sini. Nah, kebetulan pada saat itu ternyata Sapam di sini juga beliau adalah seorang pembisnis. Nah, kan beliau punya ada gorengan yang mau diperjualbelikan. Nah, saya di sini sebagai resellernya. Nah, jadi saya ambil gorengan kepada beliau, ya kan. Nah, saya jual lah kepada teman-teman yang ada di asrama ini. Dan ternyata kebutuhannya itu sesuai lah, karena di pagi itu mereka males keluar, ya kan, males keluar untuk cari makanan. Jadi saya mengantar langsung ke kamar-kamarnya gitu. Nah, jadi bisnisnya itu adalah gorengan. Nah, itu asal mulanya seperti itu. Iya, Masya Allah ya, Adi, di tengah-tengah kesibukan beliau, beliau mampu melaksanakan atau berdagang gitu ya, mulai bisnis ya. Kira-kira Mas Kahar, sudah berapa lama Anda menjalankan bisnis tersebut? Awal mula bisnisnya ini, kalau tidak salah ya, karena saya tidak mencatat tanggalnya, itu pada tahun 2021. Oh, Nah, itu lama ya. awal masuk semester 3 seperti itu. Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun lebih ya? Hampir 2 tahunan. Hampir 2 tahun ya. Jadi, karena konsumennya masih masih sama, masih ada, ya kan. Iya. Jadi mereka juga kebutuhannya masih sama, ya kan. Makanya saya terus berlanjut, alhamdulillah. Nah, seperti itu. Terus bagaimana awal mulanya Mas Kahar bisa ketemu sama pembisnis ini gitu? Ya, gimana Mas Kahar mula awal gitu? Bertemu dengan Pak apa tadi? Pak Sapar. Pak Sapar ya. Jadi awal mulanya itu sebelum saya jualan gorengan ini,
itu ada angkatan 19 yang pertama kali jual, itu namanya Bang Dikri Oh, Bang dan Dikri, Bang ya. Diki ya. Itu pas saya masih semester 1, beliau udah semester 3. Jadi saya penasaran, ini kalau misalnya mereka udah selesai kayak bagus nih kalau dilanjutin untuk bisnis gitu kan. Nah, jadi saya coba-coba lah bicara sama suppliernya, Pak Sapar namanya kan. Iya. Jadi beliau juga sapam di sini. Saya bicara sama beliau ya kan. Beliau juga bilang bahwasannya angkatan 19 ini ada kendala juga, mereka terkena di mekanisme perhutangan. Oh, Ya, iya, iya, pengelolaan iya. keuangannya masih berantakan. Sampai-sampai reseller ini tuh masih waktu itu sampai tertunggak utangnya sama suppliernya. Oke, Nah, jadi siap. pada waktu itu Pak Sapar men-stop untuk mengirim apa ke reseller tersebut. Nah, karena menunggak di utang. Jadi Pak Sapar cerita sama saya kan, saya sering orangnya juga ramah, sering cerita sama Sapam kan. Iya. Pas kebetulan waktu itu cerita sama Pak Sapar. Nah, bagaimana jadi besok reseller ini dia tidak mau jualan katanya kan. Bagaimana kalau saya titip ke antum aja, beliau panggil saya itu antum ya kan. Oke. Boleh Pak, kita coba-coba dulu. Awalnya coba-coba ya kan. Ya yang mana kalau coba-coba itu merasa enak di hati, ya. Ya benar. Awalnya coba-coba ya kan, ternyata Nyaman. nyaman. Aduh, hangat. Nyaman, konsumennya juga banyak ya kan. Ya. Alhamdulillah, jadi berlanjut pelan-pelan sampai sekarang seperti itu. Tetapi kan gini, permasalahan yang di orang pertama sama kedua kan perhutangan. Mm-mm. Terus itu Mas Kahar gimana cara Mas Kahar gitu? Menghadapi tantangan Nah, tersebut. Nah, gitu. kalau di saya pribadi di sistem jualan saya ini itu sebenarnya mudah aja sih. Kalau misalnya mereka ada uang bayar cash, nggak bisa bayar cash, bisa bayar pakai cashless, Oh, transfer, ya kan, pakai dana atau pakai bank, pakai kiris, udah. Nah, kalau misalnya mereka nggak ada uang, tinggal catat, ada bukunya. Saya menyediakan buku utang. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nggak ada uang tapi pengen makan, ya udah ambil aja, nanti bayarnya 3 hari atau 4 hari. Nah, permasalahan yang di awal tadi itu di angkatan 19 ya kan, dia itu nggak dicatat utangnya. Oh, Ya, gitu. teman-teman yang gitu. utang tuh nggak dicatat, jadi nggak tahu siapa yang utang ya kan, nggak tahu, seperti itu permasalahannya. Soalnya mudah saja. Jadi bagaimana Mas Kahar menghadapi perhutangan tersebut? Gitu. Nah, kalau saya pribadi menghadapi perhutangan ini, alhamdulillah teman-teman juga bisa, di satu sisi saya memudahkan teman-teman ya kan, untuk memberi utang, mempermudah orang lain lah ya kan, dan alhamdulillah saya juga diberi juga kemudahan. Nah, untuk mensetorkan uang ya kan, setorkan uang kepada supplier tersebut, alhamdulillah berjalan lancar seperti itu. Alhamdulillah. Itu kira-kira berapa lama ya Mas? Jangka waktu perhutangan itu? Kan kalau misalnya di toko-toko UMKM sembako gitu kan ada batas waktunya, kalau sebulan nggak bayar nanti gimana, atau tagihannya berapa lama gitu yang berada di buku tersebut. Nah, kalau di sistem saya pribadi, kita kan anak asrama ya kan. Jadi sistem perhutangannya itu ada uang Ada langsung uang bayar, ya. oke, kasih keras lah. Ada uang langsung bayar gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak ada uang, ya udah kita tunggu. Oke. Tapi kita kasih limit sampai berapa dia batas utang dia. Nah, jadi batas utang dia itu kalau di tempat saya itu 50.000. 50.000. Kalau misalnya dia udah melebihi batas 50.000, berarti kita stop dulu. Seperti itu. Berarti tantangan yang Berarti dihadapi tambah selama muda ya Mas. Iya. Oh ya. Berarti tantangan yang dihadapi selama ini tentang hutang dan pembayaran telat ya. Pembayaran yang telat ya itu. Selain itu apa aja Mas yang menjadi kendala antum menghadapi Iya. bisnis selama ini gitu? Menjadi kendala. Selama 2 tahun kurang lebih ya berjalan bisnis ini, kendalanya
Paling ya dihutang itu aja, dihutang sama sistem pembayarannya. Cuman di situ saja sih. Kalau dari pihak ownernya gimana? Nggak ada kendala atau Kalau di aman? pihak ownernya saya berusaha baik untuk tidak apa namanya itu berusaha baik untuk membayar tepat waktu kepada beliau. Nah, saya jadi setor uang ke Pak Sapar ya, owner di gorengan ini itu 3 hari sekali. Oke, Jadi oke. setiap per 3 hari saya setor uangnya, setiap per 3 hari saya setor uangnya. Kalau misalnya saya, Pak, aduh kali ini kurang 50.000 nih, ya udah nggak apa-apa, nanti pas ada uang ya bayar gitu. Oh, oke, oke. Jadi ke ownernya juga enak gitu kan, bisa diajak kerja sama, dia juga paham bagaimana kondisi di asrama ini seperti itu. Oke Mas, mohon maaf saya bertanya, Eh, jualannya kalau boleh tahu kapan aja ya? Kalau ini, Nah kalau jualannya, kalau saya itu mengambil waktu pagi. oh, ke pagi ya? Ya habis subuh biasanya. Oh habis subuh ya? Teman-teman kan Masya Allah, halal habis dulu sampai jam 6 kan. Nah setelah itu saya baru keliling, ngantar ke kamar-kamar sekalian bangun teman-teman tuh halako sampai jam setengah 8 ya kan, masuk halako jam setengah 8 sampai jam 11. Nah jadi di waktu sarapan tersebut saya keliling ke kamar-kamar untuk berjualan seperti itu, karena itu cara yang lebih efektif untuk berjualan di tempat-tempat anak asrama seperti ini. Kalau misalnya saya taruh di kamar saja, itu juga bakal terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya kan. Bisa jadi ada yang ngambil gorengan 7 ya kan, ngakungnya satu Satu, ya, ya. ada yang ngambil gorengan 2 tapi tidak tercatat. Iya, Nah iya, itu iya. takutnya terjadi seperti itu. Nah untuk menghindari itu, jadi lebih baik saya keliling ke kamar-kamar. Nah Kalau itu liburnya kapan waktunya aja? sampai setengah 8, jadi dari jam 6 sampai jam setengah 8 saya jualannya Masya Allah. seperti itu. Kalau hari liburnya ada Nah. nggak hari libur? Ada, saya itu saya sempatkan juga untuk waktu-waktu istirahat saya ambil hari libur di hari Ahad sih, biasanya hari Ahad untuk libur jualannya seperti itu. Berarti aktifnya Senin, Selasa, Rabu Ya. sampai Sabtu. Sampai Sabtu. Oh, Alhamdulillah. Kalau ahadnya libur ya. ya kalau suppliernya ada terus ya kan, udah kita terima sampai hari Sabtu. Nah, Gitu. kan ngomong-ngomong Mas Kahar nih tinggalnya di asrama, Mm-mm. berjualannya di asrama Iya, gitu kan. iya. Apakah ada kompetitor atau Mas sendiri yang jualan atau ada yang lain gitu yang berjualan di sini? Kalau di tahun-tahun pertama itu ada kompetitor ya, ada kompetitor dia jualan gorengan juga sama, cuman kita bersaing secara sehat aja. Oh ya. Nah beliau menjualan gorengannya jenisnya berbeda, saya jualan gorengan jenisnya berbeda, jadi kita bersaing sehat di situ. Nah itu di tahun pertama. Terus tahun kedua ternyata pesaing yang pertama itu tadi beliau sudah berhenti. Jadi di tahun kedua ini bisa dibilang saya sendiri yang jualan gorengan di asrama ini. Karena yang pesaing pertama tadi beliau ganti jam waktunya untuk jalan di malam hari. Oh. Nah supaya tidak bentrok waktunya. Oh berarti kompetitornya bersaing dengan sehat lah gitu ya. Bersaing dengan sehat. Dan juga dia juga Dikasih mempunyai strategi sendiri. Oh gitu. iya. Takutnya kalau misalnya dia masukkan ke pagi ini nggak mungkin kan, karena udah ada saya, makanya dia coba di waktu malam seperti itu. Nah, Mas kan berada di asrama, terus selain berbisnis, Mas Kahar kan juga kuliah, terus menghafal Quran tadi kan? Oh iya, Masya Allah, menghafal Quran. Itu Mas Kahar bagaimana cara membagi waktu di tengah-tengah kesibukan Mas Kahar, bagaimana menyempatkan untuk berbisnis? Nah, jadi saya di sini sebelum memilih bisnis ini, saya mencoba mencari beberapa bisnis, bagaimana bisnis ini itu tidak mengganggu waktu kuliah saya, tidak mengganggu waktu halaqah saya. Nah ternyata gorengan inilah yang menjadi salah satu solusi, dimana dia jualannya cuma di waktu jam 6 sampai setengah 8. Nah berarti itu kan tidak mengganggu waktu halaqah saya, sedangkan waktu halaqah saya
itu jam setengah 8 sampai jam 11. Ya, Jam kuliah saya jam 1 sampai jam 6. Nah, jadi mudah aja sih, soalnya dia tidak bentrok dengan waktu halako, tidak bentrok dengan waktu kuliah, jadi berjalan eh, seperti biasanya, seperti itu. Jadi tidak ada yang perlu diperhatikan secara betul-betul seperti itu. Itu waktu halakohnya itu di semester dari awal Mas Dari awal masuk gitu udah mulai halako, udah semester 1, 2. itu halakohnya tetap pagi gitu. Ya, tetap pagi halakonya. Nggak berubah-ubah ya. Berarti aman lah ya kalau berbisnis. Ya, alhamdulillah aman. Oh, Nah, gitu. sama satu lagi kalau misalnya untuk teman-teman asrama semua ya kan, nah usahakan kalau misalnya cari bisnis, nah usahakan itu jangan sampai bentrok dengan waktu halakohnya ya kan. Kayak bisa mungkin dia mau investasi boleh ya kan. Investasi itu kan sambil tiduran, bisa main saham gitu ya kan, atau reksadana dan lain seperti itu. Ini jualannya nih cuman datang ke kamar-kamar aja gitu ya, nggak ada melalui media atau melalui e-commerce lainnya gitu, nggak ada ya? Oh, ada mas. Ada ya? Ada mas, di sela-sela untuk mempromosikan gorengan saya cukup di awal-awal melalui WA saja sih mas. Oh, melalui Ya, bisnis ya, kan ya, sekarang bisnis. ada bisnis Ya, ya mas bisnis, ya. benar. Memudahkan kita untuk Benar, berbisnis benar. ya, bagus. Tambahkan kita di satu asrama, soalnya konsumennya kan seasrama semua nih, otomatis udah ada grupnya. Jadi saya cukup pop aja di grup itu. Ting, siapa yang mau nih datang ke kamar itu? Siapa yang mau nih berantarin kamar berapa? Seperti itu. Kalau boleh tahu suppliernya tuh cuman dari satu orang atau dari ada lagi yang lain gitu yang mas misalnya dari bisnis lain yang mas ini jalani? Kalau awal-awal sampai awal tahun kedua itu masih sendiri, ya kan, sama masih sendiri suppliernya. Tapi dia mau beranjak ke tahun kedua sampai seterusnya, sampai bulan berapa kemarin ya, sampai bulan 7 itu saya ada bisnis lainnya juga sebagai admin di sebuah travel umroh yang ada di Indonesia ini lah. Nah itu termasuk travel umrohnya udah terakreditasi A juga, jadi Masya Allah ya. bisnisnya itu tidak mengganggu waktu saya terhadap laporan kuliah. Oh bagus bagus. Maaf sebelumnya mas, mau nanya ini, awalnya kan ada kompetitor gitu. Kompetitor itu bagaimana strategi mas gitu supaya bisa bersaing? Ada strategi atau gratis satu atau gimana gitu biar yang kompetitor itu merasa terpacu gitu. Terpacu. Nah, saya ada strategi saya itu yang masih saya jalankan sampai sekarang, yaitu namanya Jumat Berkah. Oh, Jumat Berkah. Ya, itu teman-teman anak asrama pasti tahu semua itu. Beli Jumat satu Berkah. gratis 3 mas. Bukan. Oh, bukan. Itu rugi ya, buntung. Jadi kalau Jumat Berkah di saya ini mas, saya biasanya kalau di hari-hari biasa saya jualannya itu satu kan harganya 2.000. Iya. Beli 3 6.000. Nah khusus di Jumat Berkah ini saya kasih 5.003. Oh 5.003. 5.003. Nah itu strategi yang saya jalankan, jadi untuk menarik customer juga, untuk menarik apa namanya itu pelanggan Ya, seperti itu. Selama mas menjalankan bisnis ini pernah nggak mas merasa rugi atau gimana, rugi banget atau untung banget gitu? Di dalam bisnis namanya risiko rugi pasti ada ya, pasti ada. Jadi selama saya menjalankan bisnis itu tentunya saya juga pernah merasakan rugi. Kadang-kadang pas dihitung, ini uangnya kok nggak sampai ya. Salah perhitungan itu pasti ada. Kadang ada yang ngambil lupa catat, itu pasti ada. Cuman ya dimaklumin aja, namanya juga bisnis ya mas ya. Nah gitu mas. Kira-kira kerugian yang paling besar tuh berapa mas? Kerugian yang paling besar kalau sejauh ini ya
300 ribuan lah mas, atau 500 ribuan. Besar juga ya. Itu sehari itu sebulan. Itu dalam Per jangka minggu. waktu kurun waktu setahun sih mas. Tahun itu bisa dibilang kecil sih. Iya, kalau itu dari bisnis yang Mas jalani itu bagaimana sih? Kalau boleh tahu sistem bagi hasil kepada ownernya gitu. Nah, Sistem bagi hasilnya ya. khusus di sini nih saya bongkar nih. Sebenarnya ini kan Oke. trik Iya. apa namanya? Marketing ya. Saya nggak boleh Trik di bisnis umbar gitu. ya. Jadi saya ambil ke suppliernya itu 1.500 ya kan, saya jual di sini 2.000, jadi untungnya pun bisa dibilang berkah, kita ambil berkahnya. Iya, karena jualnya asrama nih kan, kita ambil berkahnya Ya, aja, apalagi ya. saling memudahkan. Nah seperti Apalagi itu. mahasiswa yang Iya, ditambah di sini mahasiswa ya kan, pasarannya pasti mereka mencari harganya yang murah, enak dan mudah itu. yang mudah didapatkan lah ya, Mas ya. Dapatkan, ditambah lagi di sini kan lingkungan asramanya penghafal Al-Quran semua, masya Allah. Jadi mereka tuh makan, jadi pahalanya juga mengalir untuk kita gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Kan kalau orang berbisnis tuh kan dia mempunyai target nih. Hmm. Kalau bisnis selama segini saya beli ini, selama segini saya beli. Nah, Mas, mohon maaf nih saya bertanya nih. Selama Mas menjalankan bisnis ini, Mm-mm. Mas sudah bisa beli apa aja gitu? Kalau Waduh. saya boleh tahu. Selama 2 tahun kurun waktu bisa dibilang saya orangnya yang gimana? Royal. Royal ya? Royal. Jadi Dari target- tampangnya juga udah royal sebenarnya. saya dari target untuk pembelian sesuatu itu tidak berpatokan dari uang mana gitu. Iya. Nah bisa jadi dari uang dikirim dari orang tua, uang jajan ya kan, bisa dari uang ini. Jadi nyatu dia. Jadi untuk yang dicapai, yang untuk yang dibeli untuk saat ini selama 2 tahun itu udah lumayan banyak sih, seperti ada sepatu ya kan, bisa celana, baju. Ya kalau laptop nggak cukup sih, 2 tahun untuk beli laptop itu masih kurang lah. Tuh ya di Perbaikan yang ya, lain. untuk perbaikan masih bisa lah, seperti itu sih. Nah, Terus gimana Mas tips bisnis, jadi pelaku bisnis yang mampu bersaing gitu di dunia sekarang kan Pak, udah apa, dunianya sosial media gitu, Benar. pemasaran online gitu kan, menjadi seorang influencer tuh gimana gitu? Nah kalau saya kan lebih ke di bagian bisnisnya ya, bisnisnya, ditambah juga saya sering main startup juga ya kan. Terkait bagaimana cara kita menjadi bisnismen yang handal itu, saya sih tahu persisnya itu mungkin belum tahu secara detailnya ya, soalnya saya jualannya di lingkungan asrama, itu cuman menggunakan WA doang gitu kan. Jadi kalau misalnya triknya dari saya itu, pertama kita harus lihat dulu kita mau jualan apa, kita tentuin dulu produknya apa. Setelah kita tentuin produk, kita cari pasarnya ada nggak. Kita survei dulu, kita pasarnya ada nggak, segmen pasar. segmen pasarnya siapa gitu, segmen pasarnya siapa, terus kita tentuin rata-rata harga ya kan, rata-rata harga berapa gitu. Nah kalau misalnya udah sesuai, baru nanti kita cari platform atau e-commerce yang bisa kita gunakan untuk mempromosikan produk-produk kita ini. Bisa melalui sosial media, WA ya kan, Facebook, Twitter, Instagram ya kan, TikTok, apalagi TikTok sekarang ini sedang berkembang. Nah, bisa melalui itu promosinya. Media. Benar. Kalau sekarang kan banyak kita lihat orang-orang itu sudah bisnis online rata-rata semuanya ya kan. Udah bisnisnya tuh udah mulai di daring. Nah, jadi mereka tuh udah mulai menggunakan sosial media. Nah, jadi memang harus produktif, harus inovasi sih untuk bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang ada. Seperti itu sih Mas.
Kalau boleh tahu nih Mas, kan Mas di asrama ini kan jualannya gorengan kan. Iya, benar. Kalau boleh tahu kompetitor yang ada di asrama ini itu jualan apa aja sih? Nah, kalau kompetitor yang ada di jualan asrama ini, kalau saya sebutnya sih bukan kompetitor ya, Iya. lebih ke teman-teman untuk mencari pendapatan income-nya lah, untuk jajan-jajan sehari ya. Di sini tuh ada koperasi ya kan, ada tukang pangkas, ada jual gorengan juga, cuman waktunya beda, namanya gorengan asrok ya, pas malam harinya. Nah, itu aja sih Mas, nggak banyak sih kalau di asrama ini. Oh gitu ya. Mm. Ke apa saja sih yang Mas rasakan selama berbisnis gorengan ini? Apa saja perasaan Mas gitu? Apakah bangga dengan bisa seperti ini atau gimana? Atau ada sedihnya atau gimana? Pertama sih saya merasa bangga saya mengapresiasi diri saya sendiri. Saya bisa mengukur kadar kemahasiswaan saya, bahwa saya sebagai mahasiswa, di samping sebagai seorang mahasiswa kuliah hafal Al-Quran, saya juga bisa berbisnis, bisa ada income-nya ya kan, bisa memudahkan orang tua. Itu kebanggaan buat saya pribadi gitu. Nah, ditambah kalau kita lihat mahasiswa yang lain ya kan, di tengah-tengah kesibukannya kuliah, dia hanya fokus di kuliahnya aja ya kan, tanpa berbisnis ya kan. Tapi ada juga yang mahasiswa yang bisa berbisnis seperti itu. Saya merasa bangga gitu. Nah, mungkin untuk sedihnya, Sedihnya Mas? sedihnya nggak ada sih. Nggak ada ya? Iya, Lancar aja. ada. Lancar terus soalnya kan kita kuliah di Taskia ya kan, kampus-kampus ekonomi. Ya. Jadi memang Ada harus resiko lah ya. harus dikembangkan gitu skill-skill materi-materi yang udah diajarkan di waktu kuliah gitu. Udah harus, memang resikonya memang harus bisnis gitu. Bagaimanapun harus bisnis lah gitu kan ya. Bukan risiko, emang tuntutan kita Tuntutan ya, sebagai tuntutannya. ekonom gitu kan, ekonom, businessman ya kan, emang harus bisa berbisnis. Walaupun nggak besar, kita harus bisa memulai dari hal yang kecil. Semuanya bertahap gitu, proses. Nah. Seperti itu Mas. Nah, Mas Kahar kan udah 2 tahun nih berbisnis. Nah, udah bisa berpenghasilan sendiri nih. Apakah Mas Kahar masih ada dikirim orang tua atau sanak saudara gitu di kampung? Nah, kalau itu masih sih, Mas. Masih ya? Masih. Nah, jadi Masih. itu ya disimpan untuk Tabungan hal-hal lah yang ya? perlu ya, untuk tabungan. Jadi sebagian yang ini, terkadang pendapatan yang saya jual gorengan ini itu pendapatannya itu nggak terlihat Mas, soalnya pendapatannya kebanyakan di buku utang semua. Nah, jadi terlihatnya itu kalau misalnya udah di awal-awal bulan, nanti itu baru kelihatannya, jadi baru diputar lagi uangnya untuk sebulan ke depan gitu, seperti itu Mas. Nah, terus ini Mas, apa harapan Mas ke depannya untuk bisnis gitu? Untuk kedepannya sih, kalau untuk saya Iya. untuk saya sendiri nih, bisa terus berkompetisi ya kan, bisa terus berbisnis, mulai menaik tahap per tahap ya kan, mulai pelajari hal-hal baru, menyukai tantangan juga gitu kan. Jadi yang bisnis ini tetap berlanjut. Kalau misalnya nanti ada bisnis baru yang lagi, kita coba. Nah, dan juga kita tentunya tidak hanya ngomong soal teori ya kan, teori ekonomi begini, tapi kita langsung ke prakteknya langsung gitu. Bagaimana menggunakan marketing 1.0 gitu kan, 2.0. Jadi kita langsung prakteknya langsung di sini. Gitu. Seperti itu Mas. Oke Mas, mungkin sudah 30 menit rasanya kita berbincang Aduh, hangat. Terima kasih kepada Mas Kahar yang telah membagi waktunya kepada kami, telah Ya nggak apa-apa. telah sharing-sharing hangat kepada kami, menyempatkan waktunya di tengah kesibukan untuk bisa berbagi cerita, berbagi nuansa tentang bisnis lah gitu ya Mas ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman podcast yang mendengarkan semua gitu. Ya gitu Mas.
Terima kasih telah menyempatkan waktunya di 30 menit hangat ini ya kan kayak gitu. Siapa dulu Mas? Cukup sekian ya teman-teman ya podcast kita pada kali ini. Mungkin Mas Kaharnya ada kesibukan lain mungkin ya kan, di tengah-tengah kesibukannya beliau telah menyempatkan hadir gitu untuk berbincang hangat kepada kita semua. Saya selaku pembawa acara dan Adi juga pembawa acara gitu, kami mohon maaf kalau ada Kekurangan atau salah kata, kami akhiri podcast kami. Saya Misri Yadi. saya Sendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kahar ya.